Sobat Pena Islam, pada kesempatan kali ini kita mengisahkan kisah karomah Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Namun sebelum kita memulainya, mari kita bantu channel Pena Islam ini dalam membagikan syiar Islam kisah para wali Allah, dengan cara sobat menekan tombol subscribe, agar syiar Islam ini berkembang dan juga agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Semoga yang udah subscribe Pena Islam ini, selamat dunia akhirat, diberikan keturunan yang soleh dan soleha dan dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Sobat Pena Islam, nama beliau adalah Tuan Guru Haji Ahmad, tapi beliau lebih familiar dengan nama Tuan Guru Tretetet. Gelar Tretetet itu konon disematkan padanya karena beliau gemar tertawa, dan suara tawa beliau serupa itu. Beliau adalah seorang waliullah, kekasih Allah, murabi mursyid tanpa murid, Tuan Guru tanpa pesantren. Tuan Guru Tretetet adalah pejalan kaki, kerap melintasi desa-desa sepulau Lombok. Setiap beliau melewati suatu desa, pekerjaan beliau ada 3. 1. Mendidik masyarakat lewat obrolan santai. 2. Menyapa anak-anak kecil dan mendoakan mereka. 3. Meminta sedekah pada orang-orang kaya untuk disalurkan pada kaum papa. Tuan Guru Tretetet dikenal dengan reputasinya membuat rumah-rumah orang kaya terbakar. Orang kaya medit maksudnya, yakni mereka yang menolak menyerahkan sedekah yang dimintai Tuan Guru Tretetet untuk disalurkan pada kaum papa. Tapi bukan beliau yang membakarnya, rumah mereka terbakar sendiri. Beliau tidak pernah butuh uang, beliau sudah selesai dengan dunia. Tapi di saku jubahnya seperti selalu ada uang. Bila ada yang datang mengeluhkan hutang, beliau akan merogoh saku dan mengeluarkan uang sejumlah persis yang dibutuhkan orang yang berhutang. Tapi kita tidak bisa mengarang kesusahan di depan beliau, sebab beliau tahu. Kutebarak sik nenek, saya diberitahu Allah, katanya. Saking dekatnya Tuan Guru Tretetet dengan Allah, ada hadits qudsi yang berlaku untuk beliau, barang siapa yang kupilih sebagai kekasih, maka aku menjadi mata baginya untuk melihat, dan kaki baginya untuk melangkah, dan seterusnya. Sobat Pena Islam, banyak saksi yang melihat beliau berada di suatu kabupaten dan dalam tempo yang tidak logis berpindah ke kabupaten lain. Bagi beliau, tidak ada yang jauh di bumi Allah, jarak dilipatkan Allah untuknya. Beliau sangat yakin Allah Maha Pemurah, takkan membiarkannya kesusahan. Tentu, itu jenis keyakinan yang bukan cuma di lidah. Ketika beliau meninggal, banyak beras diantar ke rumah beliau. Warga terhenyak karena di tiap butir beras terdapat ukiran asma Allah. Bahkan butir beras hormat pada beliau. Sebab, jangankan makan, apapun yang beliau lakukan nama Allah turut serta. Berdiri, Allah. Berjalan, Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Semuanya Allah. Sobat Pena Islam, ada kisah paling legendaris tentang Tuan Guru Tretetet. Tersebutlah seorang buruh tani asal Dasan Geres, Lombok Timur. Ia ingin sekali melihat menemui Ka'bah. Majikannya sendiri, asal Poh Gading, akan berangkat haji lagi tahun ini. Dengan penghasilan sebagai buruh, mungkin 100 tahun lagi ia bisa pergi haji. Tapi suatu hari, tanpa sengaja ia bertemu Tuan Guru Tretetet di jalan. Tiba-tiba Tuan Guru berseru dan menunjuk mukanya, "Haji kamu, haji." Allah, si buruh ternganga, tapi Tuan Guru bahkan memintanya roah, selamatan. Dalam keadaan ragu luar biasa, ia memberitahu istri dan timbullah kepanikan. Bagaimana mau roah, selamatan, kalau untuk makan besok siang saja tidak ada? Tapi mereka memutuskan untuk tetap mengundang keluarga dan tetangga, sambil menahan malu. Esok paginya, Tuan Guru datang bersama beberapa orang yang membawa sapi, beras, del. Gorok sapi ini,
Gorok, haji kamu, Allah, kemudian beliau pergi. Si buruh mengundang lebih banyak orang lagi. Berbilang waktu setelah majikannya berangkat ke Mekah, si buruh masih di desa. Gunjingan sudah menyebar, menertawainya, menyebutnya mulai sakit jiwa karena terobsesi naik haji tapi tidak sadar diri sebagai orang miskin. Sobat Pena Islam, tapi saat putus asa hampir menguasai sepenuhnya, Tuan Guru muncul di muka rumahnya dan memenuhi janji. Berangkat kamu, Allah. Si buruh tidak lantas gembira karena oleh Tuan Guru ia malah dibawa ke kebun singkong. Si buruh pasrah, terutama ketika Tuan Guru menyuruhnya tidur di gubuk. Si buruh memejamkan mata, patuh dan tidur. Ketika terjaga, entah bagaimana ia sudah berada di kota suci Mekah. Si buruh melongo. Untuk memastikan dirinya tidak bermimpi, si buruh meminta izin Tuan Guru untuk mencari majikannya. Tuan Guru tretetet menunjukkan tempat majikannya, tapi ia sendiri enggan diketahui. Si buruh diminta untuk menjaga rahasia keberadaan Tuan Guru. Si buruh menyanggupi. Ketika disambangi buruhnya yang lapuk, giliran si majikan yang melongo. Kamu nih, inggih bapak, tetu kamu nih, ini betulan kamu. Tetungku bapak, betul, bapak. Saya kancem, kamu sama siapa? Ndekku kanggo becerite, saya ndak boleh cerita. Sebanyak 3 kali si buruh menemui majikannya. Ia sempat pula pamit pada si majikan setelah lunas seluruh proses haji. Si buruh pulang dengan proses yang sama, yakni tidur dan tiba-tiba sudah di kebun singkong saja. Tuan Guru tretetet berseru riang ketika ia terbangun. Sekarang namamu Muhammad Soleh, terima hajimu, mabrur, Allah. Lantas, Muhammad Soleh diminta memakai jubah. Seumur-umur tidak pernah ia berjubah. Ketika pulang ke kampung, tetangga menertawainya. Semakin menjadi-jadilah gunjingan itu. Malu betul dia, sampai akhirnya, ketika si majikan pulang ke Lombok dan mengadakan tasyakuran, si majikan menuturkan pertemuannya dengan si buruh di Mekah sebanyak 3 kali. Hebat, sang wali nenek Kancen Lalo, hebat, mungkin dia pergi bersama waliullah. Gegerlah orang-orang di kampung itu karena pengakuan si majikan tersebar. Di kemudian hari, si buruh bahkan dianggap sebagai waliullah dan dipertuan gurukan dengan nama Tuan Guru Haji Muhammad Soleh. Sobat Pena Islam, ada 3 pelajaran penting di dalam kisah-kisah Tuan Guru tretetet. Tidak semua yang bersifat suprarasional itu berbau jin. Kedekatan spiritual bisa mengakses alam yang lebih tinggi dari alam jin, alam yang kawan-kawan indigo pun tidak bisa mengaksesnya, yakni alam malakut dan jabarut, alam di atas alam nasut. Tidak semua yang bersifat suprarasional itu tidak berfaedah. Di zaman susah, banyak sufi yang membantu kaum miskin dengan berbagai karomah. Ilmu digunakan untuk mengayomi, menyelamatkan manusia, sekaligus memperteguh iman. Ada sufi yang menjauhi dunia, ada yang terlibat membangun dunia. Memang benar bahwa semua ini adalah Allah. Yang baik adalah Allah, pun yang jahat. Begitulah tauhidnya. Semua yang bukan Allah adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ali Imran 189. Dan tidak mungkin kejahatan mendesain dirinya sendiri sebagai tanda ayat. Hanya Allah yang mampu mendesain tanda ayat. Maka kesimpulannya, semua ini wujud dari kehendak Allah. Tapi bukan berarti kita lantas diam terhadap kerusakan. Allah juga memerintahkan kita memperbaiki kerusakan dan melawan para perusak. Tauhid semestinya tidak membuat manusia melarikan diri dari tuntutan zaman. Ada tanggung jawab untuk memperbaiki semampunya. Karena itulah, tauhid, fikih, tasawuf, haruslah bergandengan. Jangan hanya memakai salah satunya, hingga melupakan sisi lainnya. Sobat, bagi saya, kemungkaran adalah tanda seru. Allah meminta kita membereskannya, namun dengan cara yang anggun, pantas, elegan, dan tanpa menyakiti orang lain. Sobat Pena Islam, itulah kisah karomah,
Tuan Guru Haji Ahmad Retetet, walahu aklamu bisawab, wassalam.